Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana wabarakatuh. kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat? Baik, Alhamdulillah, sehat baik Pak. Pak. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita akan nyanyi tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3, marilah bergembira. Paham ya anak-anak ya? Paham Paham, Pak. Pak. Oke, sekarang mulai. Tepuk Tepuk jari jari satu, satu, tepuk tepuk jari jari dua, dua, tepuk tepuk jari jari tiga, tiga, tepuk tepuk jari jari empat, empat, tepuk jari tepuk jari lima, lima, berbunyi berbunyi semua. semua. 1, 2, 1, 2, 3, 3, marilah marilah bergembira. bergembira. Oke, Ore. terima kasih anak-anakku. Semoga di awal ini kita bisa semangat. Langsung saja untuk ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar dimulai. Silakan Ari selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Pak. Oke teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran oleh Pak Dirman, mari kita berdoa semoga nanti ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Ari sudah memimpin doa dan alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Sehat Pak. Oke, hari ini kita akan belajar cara bagaimana memperbaiki audio amplifier. Oke, yang namanya audio amplifier adalah sebuah penguatan. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar tentang yang namanya audio pada televisi. Ini hampir sama anak-anakku sekalian semua. Ini berhubungan dengan suara. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah sekarang kita bagaimana cara memperbaiki audio amplifier tersebut. Kemudian nanti anak-anakku sekalian semua, Pak Guru akan menyampaikan tata cara penilaiannya. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, kemudian nanti ada penilaian yang namanya keterampilan. Ini yang tidak kalah pentingnya juga. Oke anak-anakku, sebelum Pak Guru nanti mempresentasikan, anak-anakku sekalian semua silakan membentuk kelompok. Pak Guru hanya sebagai fasilitator saja. Silakan dibentuk menjadi 2 kelompok. Pak Guru bentuk ya anak-anakku sekalian semua. Biar Baik, nanti Pak. sesuai dengan kelompoknya. Kelompok Siap, Pak. 1 ada Ari, kemudian Taufik dan Lia. Kemudian Siap, kelompok Pak. 2 itu nanti ada Riyadus dan Dedi. Paham ya anak-anakku? Paham Ya, Pak. oke. Sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang perbaikan audio amplifier. Anak-anakku silahkan mengamati, terutama nanti pada di bagian rangkaian yang nanti Bapak terangkan. Oke. Di sini ada perbaikan audio amplifier. Bapak ambil yang OCL 150 watt karena ini yang sangat familiar di kalangan sound system atau di kalangan anak-anak yang menyukai dunia audio. Kemudian dari perbaikan ini nanti anak-anak memiliki tujuan. Nah, ini juga perlu kita pahami sebelum kita mulai pembelajaran. Anak-anak juga harus tahu tujuan pembelajaran kita yang nanti kita akan dapat itu apa ya. Yang pertama nanti anak-anak bisa menganalisa kerusakan macam-macam penguat audio dengan teliti. Jadi nanti tugas anak-anak setelah Pak Guru menerangkan kemudian memberikan sebuah contoh, maka nanti anak-anak untuk menganalisis kira-kira kerusakan apa saja yang berada di modul depan kalian masing-masing.
Kemudian yang kedua, untuk menemukan kerusakan macam-macam penguat audio dengan tepat. Jadi nanti anak-anak setelah menganalisa, anak-anak bisa menandai kerusakan apa saja yang ada di dalam sebuah audio. Setelah anak-anak menandai, diharapkan anak-anak bisa memperbaiki kerusakan macam-macam penguat audio. Jadi anak-anak setelah ini selesai, nanti anak-anak bisa ada pengalaman baru terkait dengan bagaimana cara memperbaiki dan bisa mengidentifikasi kerusakan-kerusakan pada penguat audio. Yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anak bisa mengatasi kerusakan macam-macam penguat audio dengan benar. Kebanyakan untuk anak-anak yang sekarang kalau tidak bisa melihat panduan, maka memperbaikinya hanya sebatas analisis tanpa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Karena apa? Karena anak-anak sekarang hanya main tebak saja. Nah, ini anak-anak sekarang sudah memakai jalur atau memakai tata cara bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasi atau mengatasi kerusakan pada macam-macam penguat audio. Nah, ini kompetensinya anak-anak. Di sini ada 3.1 dan 3.4. Anak-anak nanti punya tugas 2 ini. Yang pertama, anak-anak menganalisis kerusakan, nanti kemudian anak-anak menandai. Setelah anak-anak menandai, nanti anak-anak bisa memperbaiki kerusakan tersebut, ya. Kemudian setelah ini kita lihat bahwa amplifier di situ membutuhkan yang namanya input atau input dan output, ya. Apalah artinya amplifier kalau seandainya tidak ada suatu inputan? Karena amplifier sendiri adalah sebuah penguatan, di mana penguatan itu bisa berkali lipat. Yang tadinya terdengar kecil, begitu masuk dalam sebuah amplifier ini, maka suaranya akan menjadi lebih besar. Pasti anak-anakku di rumah secara tidak sadar punya yang namanya amplifier. Contohnya di rumah mungkin punya yang namanya home theater, juga ada amplifiernya. Kemudian speaker aktif, secara tidak langsung anak-anakku juga punya di rumah, tetapi tidak sadar bahwa yang namanya speaker aktif itu di dalamnya ada yang namanya amplifier. Paham ya anak-anakku sekalian semua? Paham, Dari Pak. sini ada yang perlu ditanyakan anak-anakku? Ya, Dedi, barangkali ada yang Pak. tanyakan, Dedi. Iya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Ciri-ciri, Pak. Ciri-ciri penguat itu apa, Oh, Pak? iya. Ciri-cirinya penguat, Pak. Oke, Mas Ari, terima kasih. Ciri-ciri penguat terutama adalah penguat akhir, yaitu yang pertama komponennya itu mudah panas. Kenapa kok panas? Karena di situ dia menguatkan berkali-kali lipat supaya suaranya akan lebih up atau lebih tinggi. Maka perlu dipasang sebuah heatsink atau pendingin sehingga suatu penguat akhir itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada suatu kendala. Bagus sekali tadi Mas Ari pertanyaannya. Saya belum masuk situ tapi sudah luar biasa. Sudah Ya, tahu Pak. amplifier bahwa amplifier itu ada penguatannya di akhirnya yang itu bisa menguatkan berkali-kali lipat. Oke, bagus. Izin, Pak, izin. Nanya. Silakan, Topik. Ya, saya pengen tahu Pak, untuk satuan penguatan itu apakah kali? Iya Pak, betul Pak. Satuan penguatan adalah desibel Pak. Jadi berkali lipat. Misalkan inputan sini 2, maka di sini bisa berkali-kali lipat Pak. Bisa 8, bisa 10. Intinya seperti itu Pak. Ada pengaliannya Baik, Pak. Pak, terima kasih. Ya, bagus. Tanya Pak, Silakan Mas Dedi, barangkali bertanya Pak. Pak di dalam amplifier itu kan ada beberapa bagian ya Pak. Betul. Ada M, kemudian ada penguatan, hingga terakhir pada loudspeaker ya Iya, Pak. betul Mas Dedi. Mau tanya Pak, fungsi dari preamp itu apa Ji? Oke, siap Mas Dedi. Ini anak-anak sekarang kritis. Saya senang sekali nih mengajar pada hari ini.
Semuanya aktif padahal belum sampai dengan pelajaran ke situ. Oke, saya jawab. Di dalam preamp itu di sini biasanya letaknya di sebuah samping amplifier. Fungsinya sebagai apa? Sebagai penguat awal. Jadi ada inputan yang masuk dalam sebuah preamp. Kemudian biasanya preamp ini nanti dikuatkan oleh sebuah regulator yang memberikan tegangan sehingga preamp ini bisa berjalan dengan baik dan bisa meneruskan ke dalam sebuah penguat driver. Oke anak-anak, nanti saya terangkan di sesi slide yang di bawahnya, nanti insya Allah ada. Gitu ya Mas Dedi ya. Siapa? Oke. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana misalkan ada kerusakan pada sebuah amplifier seperti ini rusak. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau kita nggak tahu pasti wah ini harus dibawa ke bengkel saja. Tapi kalau anak-anak elektronika mengalami kerusakan seperti ini ya kita tinggal analisanya saja. Di sini ada satu daya. Kemudian di sini ada transistor jenggolan atau penguat akhir. Kemudian di sini ada yang namanya amplifier yang bergabung dengan preamp. Nah, kira-kira kerusakannya di mana? Nah, ini kita perlu analisa. Cara menganalisnya gimana sih, Pak? Gampang sekali anak-anakku sekalian semua. Ya, kita nyalakan dulu beberapa detik. Kemudian kita deteksi yang paling mudah dengan menggunakan multimeter juga bisa. Kemudian menggunakan osiloskop juga bisa. Tetapi alangkah baiknya lebih ringan dan alatnya mudah. Kita pakai yang namanya multimeter. Kita tinggal colokkan di posisi AC. Kemudian kita taruh di dalam sebuah outputnya, di output amplifier. Kemudian kita sentuh di sebuah inputan. Apabila nanti tidak ada sinyal dan keluar arus DC, maka ini bisa dinamakan rusak. Karena syarat sebuah amplifier apabila disentuh inputannya, kemudian cek tegangan sinyal AC, maka dia akan mengeluarkan sinyal. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kemudian kita lihat anak-anakku sekalian semua, biar jelas. Kalian juga harus mengerti sebelum kalian nanti menganalisis, kemudian kalian nanti memperbaiki audio amplifier, anak-anakku semua harus ngerti rangkaian ini anak-anakku ya. Ini adalah skema rangkaian saya ambil OCL 150 watt. Di mana OCL ini kita lihat cara kerjanya anak-anakku sekalian semua. Ini ada sebuah inputan ya. Inputan masuk, kemudian ini ada C1. Ini biasanya nilainya 100. Ini sebagai filter. Nah, filter ini kemudian masuk ke dalam sebuah preamp. Nah, ini yang ditanyakan Mas Dedi tadi. Ini adalah penguat preamp setelah rangkaian filter. Nah, preamp ini bisa bekerja kalau diberi tegangan oleh sebuah regulator yang masuk ke dalam emitor transistor Q1 ini. Ya. Masuk, kemudian dia menguatkan yang namanya preamp. Nah, setelah preamp ini, dia langsung melanjutkan menuju ke arah sebuah penguat buffer atau penyangga. Nah, penguat buffer atau penyangga inilah yang memecah antara inverting positif dan inverting negatif. Sehingga dia menuju di dalam sebuah penguat driver. Nah, penguat driver ini nanti dia bisa menguatkan akan tapi belum bisa menerima beban untuk mengeluarkan suara. Dia masih butuh lagi yaitu namanya penguat akhir. Nah, penguat akhir inilah yang bekerja. Inilah yang kadang-kadang bisa menjadi panas karena dia sebagai penguat akhir bisa menguatkan berkali-kali lipat sehingga bisa mengeluarkan suara melalui speaker. Oke, kita lebih jelasnya lagi. Kita lihat perbagian saja anak-anakku. Nah, ini tadi Bapak mencoba oret-oretan. Ini saya tuliskan. Kita bagi menjadi antara rangkaian preamp dengan rangkaian driver. Kita lihat anak-anakku. Nah, di sini apabila mic masuk ke dalam sebuah preamp, ini dikuatkan oleh penguat yang pertama.
Kemudian setelah preamp masuk, ini dikuatkan dalam sebuah penguat kedua berupa driver. Nah, driver inilah yang nanti mengarahkan ke dalam sebuah power amplifier sehingga suara yang kita dengarkan bisa terdengar melalui speaker ini. Kita lihat bawahnya. Ini adalah rangkaian drivernya, ini adalah rangkaian preampnya. Yang ini kita sederhanakan lagi dari gambar tadi. Mic masuk, kemudian ini ada sebuah kopling atau filter, kemudian masuk ke dalam sebuah basis atau penguatan. Nah, setelah masuk ke sini, ini sudah disaring, ini akan mengalami yang namanya penguatan audio. Ya. Setelah penguatan ini belum bisa kita dengar. Nah, ini belum kuat dari preamp ini hanya sebagai penguat awal. Nah, setelah ini masuk, kemudian ini keluar, ini menuju ke basis, kemudian inilah yang disebut dengan penguat driver. Ya. Nah, ini penguat driver ini. Inilah yang menjadi tumpuan nanti yang mengarahkan ke dalam sebuah penguat akhir yang arahnya menuju power amplifier output ini. Oke. Kita lanjut berikutnya. Nah, kondisi komponen apa yang rusak kira-kira? Nah, di situ kan komponennya sudah jelas. Ada transistor, ada resistor, ada dioda, kemudian ada elko, kan seperti itu. Nah, apabila di sini nanti anak-anakku di LKPD yang tadi Bapak sudah bagikan, anak-anakku coba dianalisa dari hubung singkat atau short atau rangkanya terbuka, open atau bocor. Kita lihat bagaimana sih caranya anak-anakku bisa mengerti ini. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anakku yang pertama, kita yang harus dimengerti skill anak-anakku sekalian adalah bisa mengidentifikasi yang namanya transistor. Bagaimana jenis PNP atau jenis NPM. Nah, tugas anak-anakku sekalian semua tadi sekalian anak-anakku mendengarkan ini, anak-anakku mencatat sekalian menganalisis komponen apa saja yang mengalami kerusakan baik short atau open atau rusak, intinya seperti itu. Nah, pada saat PNP maka basisnya adalah merah ya. Kemudian kalau NPN biasanya basisnya yang hitam, kebalikannya seperti itu ya. Ini cara mengidentifikasi namanya transistor. Kemudian yang kedua cara resistor. Nah, ini tadi biasanya short, resistornya terbakar atau open. Nah, ini biasanya ada pada sebuah resistor ini. Anak-anakku bisa dicek lihat dari fisiknya, apakah fisiknya masih bagus atau kita lihat hambatannya sesuai dengan nilai resistor ini. Kalau tidak sesuai berarti anak-anakku perlu mengganti yang namanya komponen. Kemudian ada juga dioda anak-anakku ya. Seperti biasa kita cek ada dioda, di situ ada kaki anoda dan kaki katoda. Kalau seandainya kita cek jalan kayak gini, ini berarti tandanya dia bagus ya. Kalau dia tidak bergerak, dia tidak bagus atau short ya. Berikutnya kita lihat setelah dioda, kita cek di bagian kapasitornya ya anak-anakku. Ini yang terpenting. Kadang anak-anak lupa bagaimana mengecek sebuah kapasitor. Posisi yang bagus pada saat kita ngecek, kita taruh prob positif dan negatif, ini bergerak sedikit tapi kembali lagi. Ini posisi bahwa kapasitor masih bagus. Tapi apabila dia tidak bergerak kayak gini, ini tandanya open, rusak. Kemudian kalau ini bergerak tapi tidak kembali lagi, maka ini namanya short. Atau di tengah seperti ini juga rusak. Yang masih baik adalah yang seperti gambar sebelah kiri ini, yang Bapak tandai ini. Paham ya anak-anak sekalian semuanya? Oke, sekarang anak-anakku
Yang tadi LKPD Bapak bagikan, anak-anakku sudah tulis semua. Nanti Bapak koreksi ya. Setelah Bapak koreksi, nanti LKPD yang Bapak koreksi, nanti Bapak bagikan pada anak-anakku sekalian semua. Oke, silakan dikumpulkan ketuanya, Ari. Siapa? Ini Pak LKPD-nya Oke, Pak. terima kasih. Kesimpulan dari sebuah cara memperbaiki audio amplifier, kita flashback ke belakang anak-anakku, bahwa ini saya lihat Bapak untuk anak-anakku sekalian semua, cara mengerjakan LKPD sudah benar, sudah bagus. Ini hanya sepintas, nanti saya koreksi lebih lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Yang jelas anak-anakku sekalian semua, ini semoga bisa bermanfaat bagaimana cara memperbaiki audio amplifier ini di masyarakat atau khususnya di rumah anak-anakku sekalian semua. Paham ya anak-anakku? Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya kita belajar masih di audio tapi pada audio televisi. Anak-anakku, tugas saya share ke grup WA anak-anak, nanti dikerjakan bagaimana cara menganalisis dan memperbaiki lebih dalam lagi. Dan itu nanti Bapak tagih di pertemuan berikutnya. Apakah ada yang tanyakan anak-anakku sebelum Bapak tutup? Tidak ada Pak. Ya, Jelas oke Pak. anak-anakku. Jelas. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.